Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Listiana Putri dengan NIM 23320-154. Kelas A3 Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan strategi pengembangan bisnis dengan analisis SWOT dari mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengasuh Ibu Trimulya Francika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan strategi pengembangan bisnis dengan menggunakan metode analisis SWOT, yaitu Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats. Analisis SWOT atau Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats adalah teknik perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi posisi suatu bisnis atau proyek dengan mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT membantu dalam membuat keputusan strategi dan menentukan arah bisnis yang tepat. Nah, dengan pendekatan ini kita dapat menyusun strategi yang terukur dan adaptif dalam menghadapi kondisi internal maupun eksternal bisnis kita. Nah, yang pertama yaitu ada strengths atau kekuatan. Strategi pertama adalah memanfaatkan kekuatan internal untuk menangkap peluang eksternal. Seperti contohnya yaitu yang pertama, kita menggunakan keunggulan teknologi dan sumber daya manusia untuk ekspansi ke pasar digital. Misalnya nih, kita membangun platform online atau aplikasi yang memudahkan konsumen mengakses produk-produk kita. Nah, yang kedua yaitu memanfaatkan reputasi dan jaringan bisnis untuk menjalin kolaborasi strategis dengan pihak lain, seperti vendor, mitra bisnis, atau influencer. Selain itu, kita bisa mengembangkan produk baru yang sesuai tren pasar dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah ada, sehingga inovasi bisa dilakukan lebih cepat dan efisien. Yang kedua, yaitu ada weaknesses atau kelemahan. Strategi ini berfokus pada bagaimana kita mengatasi kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang yang tersedia. Contohnya, jika kita kekurangan keterampilan digital dalam tim, maka pelatihan SDM menjadi kunci agar siap menghadapi perkembangan teknologi. Kita juga bisa membangun sistem kerja yang lebih baik untuk mengatasi perbedaan budaya organisasi saat bekerja dengan mitra bisnis. Lalu, jangan lupa berbagai program bantuan dari pemerintah ataupun lembaga swasta yang kita bisa manfaatkan untuk memperkuat modal atau memperbaiki sistem keuangan perusahaan kita. Yang ketiga, yaitu ada opportunities atau peluang. Selanjutnya, kita masuk ke strategi opportunities atau peluang, yaitu menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Misalnya, kita bisa memperkuat sistem keamanan data kita dan infrastruktur digital agar bisnis tetap aman dari ancaman cyber. Nah, dengan kekuatan merek dan kualitas produk, kita juga bisa tetap bersaing di tengah pasar yang ketat tanpa harus perang harga. Selanjutnya, diversifikasi pasar juga penting untuk mengurangi resiko fluktuasi ekonomi, contohnya menjual produk di pasar lokal dan internasional secara bersamaan. Nah, yang keempat atau thirst atau juga ancaman, dan ini merupakan strategi yang terakhir. Strategi ini untuk meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman dari luar. Salah satu caranya adalah mengevaluasi mitra bisnis secara menyeluruh sebelum menjalin kerjasama agar tidak terjadi konflik kerugian di kemudian hari. Nah, selanjutnya itu kita juga perlu memperbaiki struktur organisasi supaya lebih lincah dan cepat merespon perubahan pasar. Strategi lainnya adalah fokus pada segmentasi pasar yang paling stabil. Misalnya, fokus pada pelanggan tetap sebelum mengejar pasar baru. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari analisis SWOT sangat bermanfaat untuk merancang strategi pengembangan bisnis yang seimbang. Nah, dengan menggunakan kekuatan menganalisis kelemahan, menangkap peluang, dan menghadapi ancaman, kita bisa membangun bisnis yang tangguh dan juga berkelanjutan. Nah, mungkin sampai di sini saja video dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.